Ini berhubung memang mau berangkat ya ke Pelabuhan Ratu, tempat kerja baru yang mana sebelumnya dari Kediri ya, dan dipindah tugaskan ke Sukabumi Pelabuhan Ratu. Jadi sekalian ini Mang Men buatin video perjalanan dari Sukabumi, tepatnya dari kota Cibadak ataupun dari Kabupaten Sukabumi ke Pelabuhan Ratu ya. Dan ini perjalanan dari Cibadak teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi juga karena memang ini jalur ke Pelabuhan Ratu tuh jalur ke tempat wisata Pelabuhan Ratu. Jadi biarpun nanti Mang Men buatin kontennya nggak sampai pantainya, tapi untuk secara jalannya karena memang jalannya lewat jalur sini untuk jalur kota. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau liburan silahkan bisa disimak video ini agar mengetahui situasi dan kondisi jalannya seperti apa. Ya, dan untuk kondisi jalannya itu ataupun untuk rute jalannya itu sebenarnya ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Ini pertigaan Cibadak ya, ataupun pertigaan ke pelabuhan. Kita ambil belok kanan, kalau ke arah lurus itu ke arah kota Sukabumi. Oke ya, jadi ini jalur kotanya. Dan ada satu rute lagi yang bisa teman-teman lalui, yaitu jalur Cikidang. Dan mungkin jalur Cikidang sendiri itu jalurnya memang lebih, bisa dibilang lebih bagus lah, lebih sepi juga dari kendaraan. Tapi mungkin dari kondisi jalannya yang belum terbiasa, ya harus berhati-hati karena memang dari tikungan-tikungannya tuh bener-bener ya tikungan-tikungan yang tajam lah, serta ada satu tikungan sambil menurun juga, ataupun bisa dibilang itu sering disebutnya letter S-nya Cikidang ya. Jadi itu tikungan sekaligus turunan. Jadi buat yang belum terbiasa mau mencoba lewat jalur ataupun ke sana, ya harap berhati-hati aja. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Ini jalur menuju Pelabuhan Ratu, menuju laut, menuju tempat wisata Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Mungkin kedepannya juga teman-teman jarang-jarang lagi lihat konten Mang Men di daerah Jawa Timur terutama ya, baik itu di daerah Kediri, Madiun ataupun Tulung Agung, Blitar ya, karena memang untuk saat ini Mang Men sedikit cerita lagi, dipindah tugaskan ya dari sebelumnya di Kediri, untuk saat ini kembali pulang ataupun pulang kampung ke kota Sukabumi dan ditempatkan di Pelabuhan Ratu. Kalau dari kota Sukabumi ke arah Pelabuhan Ratu itu kurang lebih 90 menit sampai 2 jam deh, tergantung situasi kondisi di jalannya seperti apa. Ya mungkin kalau yang biasa bawa motor cepat 1 jam juga nyampe mungkin ya, dengan kondisi yang jalannya nggak begitu ramai kendaraan. Dan kalau ini posisi jam 7:30 lewat 10 menit. Jadi kurang lebih kalau jam-jam segini masih lumayan cukup ramai, biarpun nggak terlalu padat. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 1,5 jam ataupun 90 menit. Jadi perkiraan nyampe Pelabuhan Ratu itu sekitar jam 9, setengah 10-an ya, kurang lebih setengah 10 atau telat-telatnya jam 10, tergantung bawa motornya juga sih. Dan kalau Mang Men pribadi sendiri ya lebih baik alon-alon asal kelakon ya, karena nggak biasa juga bawa motor ngebut-ngebut. Buat yang orang jauh juga, mungkin yang dari Jakarta, dari Bandung, kalau dari Jakarta sekitar 3 jam lah dari ibu kota menuju ke tempat wisata Pelabuhan Ratu. Cukup recommended. Dan mungkin salah satu pilihannya itu kalau mau ke Pelabuhan Ratu itu kalau nggak pagi banget, yaitu ya malam. Jadi sekalian nginep di sana juga
enak ya, bagus. Jadi pagi-pagi itu kita sudah di pantai menikmati suasana pagi hari di pantai Pelabuhan Ratu. Seperti itu teman-teman. Dan untuk tempat kerja sendiri ini masih di Ria Busana ya teman-teman. Jadi mungkin buat kalian juga yang belum tahu Ria Busana Pelabuhan Ratu lokasinya di mana, tempatnya seperti apa, silahkan bisa simak juga video ini. Karena lokasi Ria Busananya sendiri yang di Pelabuhan Ratu persis di dekat pantai Pelabuhan Ratu, hanya kurang lebih berjarak sekitar 10 menitan pakai kendaraan bermotor. Dan seperti ini suasana ataupun kondisi di jalannya masih cukup lancar kalau di daerah sini ya. Hanya kita seringkali berpapasan sama truk-truk besar, tronton ataupun truk pengangkut serba-serbi ya. Aduh, sudah lumayan cukup panas teman-teman. Posisi jam 8 terang. Mungkin ini juga Mang Men, kalau ada sekiranya footage video yang nggak penting, Mang Men skip aja ya videonya. Karena kalau untuk durasinya kepanjangan, teman-teman juga pasti bosen. Sepertinya memang sesuai estimasi, jadi kalau kepanjangan ya bikin jenuh. Nontonin video perjalanan dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu dengan durasi 2 jam. Jadi nanti Mang Men persingkat aja videonya, bagian-bagian yang pentingnya Mang Men masukin ke dalam video ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Buat teman-teman juga sih yang sudah terbiasa lewat jalur sini, sudah tahu kondisi trek ataupun jalannya seperti apa ya, bawa motor ngebut pun ya mungkin sudah tahu kondisi jalannya, sudah hafal treknya seperti apa. Kalau yang belum terbiasa, nah ini pun Mang Men setelah sekian tahun ya baru pertama kali lagi melewat jalur sini, pertama kali juga ke Pelabuhan Ratu lagi. Tentunya pasti banyak hal-hal baru, baik itu di jalannya ataupun suasana sekitarannya. Ini lebih baik ya pelan-pelan aja, yang penting sampai tujuan dengan selamat ya. Ini kita sampai pertigaan Cikembang teman-teman, sudah ada petunjuk jalannya juga tuh, Cianjur, Sukabumi itu ke sebelah kiri, sedangkan kita itu ke arah Pelabuhan Ratu. Jadi ini kita jalan alternatif Cibadak ya. Kalau dari jalur Sukabumi yang tadi Mang Men liatin pas video di awal, kalau dari Sukabumi nanti kita munculnya ataupun datangnya dari sebelah kiri. Dan untuk kalau dari Cibadak kita muncul sebelah sini, kita lanjut perjalanan ke sebelah kanan menuju ke Pelabuhan Ratu. Kalau tadi ke sebelah kiri itu ke arah kota Sukabumi dan juga Cianjur. Ini kita sudah masuk ke jalan kotanya lagi teman-teman. Dan inilah uniknya Sukabumi, bisa teman-teman lihat banyak angkot yang masih berseliweran. Karena bisa dibilang di Sukabumi itu banyak banget angkot-angkot antar kota yang bisa teman-teman pergunakan untuk jadi sarana transportasi selagi memang tidak ada kendaraan bermotor. Dan ini tuh rute jalan ke arah Geopark Ciletuh juga ya teman-teman. Geopark Ciletuh yang mana itu tempat-tempat wisata mulai dari pantai dan tentunya air terjun yang banyak di daerah Ciletuh, Geopark Ciletuh seperti itu.
ada air terjun Cimarinjung, terus juga air terjun Sodong ataupun Curug Sodong, ataupun Curug Cikantes, dan sebelumnya pun ada Curug Larangan. Banyak banget. Pokoknya tempat wisata di Kabupaten Sukabumi itu banyak banget. Makanya nanti kalau ada waktu ya, mungkin itu lagi libur kerja ataupun ada kesempatan memang liburan, Mang Men buatin ataupun Mang Men explore wisata ataupun tempat-tempat wisata yang ada di Sukabumi. Nah ini teman-teman, jalannya ramai, lancar. Yang ditakutkannya itu seperti ini sih, jalannya tuh kelihatan bagus, tapi ternyata tuh ada mungkin ya tanggul ataupun lubang. Kita nggak tahu karena jarang-jarang kesini ataupun belum pernah kesini. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ke Pelabuhan Ratu pakai kendaraan motor, baik itu motor ataupun mobil, ya harap hati-hati aja ya. Apalagi sekarang ya di musim-musim penghujan ya, yang biasanya jalan-jalan bagus pun kalau kena air terus-menerus itu cepat rusak. Ya apapun sih, nggak cuma jalan. Wah ini suasananya dingin banget. Sukabumi itu memang aduh, dinginnya lumayan kerasa ya. Apa mungkin belum terbiasa karena dulu ketika di Jawa Timur, khususnya di Kediri atau di Madiun, itu kalau pagi-pagi ataupun malam itu jarang banget ya pakai atasan ataupun pakai baju. Ya paling ya telanjang dada aja seperti itu. Tapi kalau di sini di Sukabumi mungkin ya karena baru atau memang cuacanya lagi dingin, itu dinginnya dingin banget teman-teman. Silahkan buat kalian juga mungkin yang mau coba sensasi di Sukabumi dinginnya seperti apa, boleh liburan ke Sukabumi. Liburan ke Sukabumi karena banyak banget, sekali lagi Mang poin, tempat wisata yang bisa teman-teman eksplor di kota ataupun di Kabupaten Sukabumi. Dari pantai, gunung, ataupun wahana wisata. Salah satunya kalau pantai yang mau Mang Men kunjungin ini, Pantai Pelabuhan Ratu ya. Biarpun ini Mang Men rencananya bukan liburan ke pantainya ya, tapi ke toko Ria Busana ataupun ke tempat kerja. Dan untuk lokasi dari toko ke pantainya itu ya kurang lebih 10 menitan. Jadi sekali lagi Mang Men infoin dari sekarang, ini Mang Men nggak buatin video sampai ke pantainya, tapi hanya sebatas sampai ke tempat kerja ataupun ke toko Ria Busana. Nah, alhamdulillah ini jembatan kedua teman-teman. Nah, jadi patokannya jembatan besar seperti ini ya. Kalau kita sudah melewati 5 jembatan besar seperti ini ya sudah dipastikan itu sudah dekat menuju pantai. Seperti itu. Tikungannya lihat. Ya kan? Mantul. Sudah kayak jalan di PlayStation. Ini pakai Matic enak sih, jalan seperti ini. Ya harus apa? Ya harus oper-oper gigi ataupun pencet kupling ya teman-teman. Tapi tergantung selera sih. Kalau menurut bagi Mang Men sih, kalau jalan-jalan seperti ini tuh ya lebih enak Matic. Banyak tikungan gini. Jadi nggak usah ribet oper gigi ataupun pencet kupling. Sik, ini nanjak terus. Ini,
rambunya berubah jadi warna kuning tapi putus-putus ya, alias bisa mendahului tapi tetap wajib hati-hati. Tuh kan kelihatan jalannya bergelombang teman-teman, garinjul. Ada truk, angkot, kendaraan pribadi, motor. Oh ini nih, ini teman-teman kan, kalau yang tadi angkot warna putih hijau itu ke arah Warung Kiara. Nah disambung angkot warna biru ini, angkot warna biru ini ke Labuan kalau nggak salah, Kalian lupa juga soalnya. Jalannya bagus, relatif bagus sih kebanyakan. Cuman ya banyak tikungannya ini. Jadi bener-bener harus hati-hati kalau lewat jalur sini. Oh, ada warung lagi. Ini kita nyebrang jembatan lagi, tapi bukan jembatan yang besar seperti tadi ya. Baru 2 jembatan yang udah kita lewatin. Dan semoga ini baterainya cukup ya sampai nanti pelabuhan, karena nggak ada stok baterai lagi. Sebelah kiri ada perkebunan, di depan ada truk, kita coba salip tapi hati-hati. Di depan ada mobil. Ini jalannya ke bagian sini seperti ini. Ya bisa dibilang, aduh, masih bagus. Walaupun ada beberapa yang lubang-lubang ataupun garinjul ya. Prabowo dan juga Mas Heri Gunawan. Kalau ketemu jalan yang terkena sinar matahari agak hangat ya. Ketemu lagi kebun-kebun lagi, dingin lagi. Enak nih suasananya. Hangat, dingin, hangat. Kalau kena sinar matahari hangat nih. Hangat lagi teman-teman. Aduh, kalau butuh kehangatan ini tinggal moyan ya, kalau bahasa Sundanya tuh moyan ataupun berjemur. Ya, kalau pagi-pagi kedinginan tinggal berjemur di yang terkena sinar matahari seperti ini. Karena untuk jam-jam segini itu masih jam-jam untuk kesehatan mataharinya. Kalau nggak salah itu sampai jam 9 apa jam 10. Nah, jadi di jam-jam segitu itu mataharinya lagi bagus untuk menghangatkan badan. Bagus untuk tubuh kita ya. Jadi kalau mau berjemur di jam-jam pagi, jam 7 sampai jam 10 ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau misalnya berjemur lewat dari jam itu, jam 11, jam 12, itu udah termasuk apa ya, udah termasuk panas banget ya.
depan ada mobil tronton. Nah, ini jembatan ketiga nih teman-teman. Nah, ini jembatan ketiga. Jadi berarti 2 jembatan lagi. Ih, sungai yang menuju ke pantai. Dua jembatan lagi. Yuk, semangat, 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 semangat. Dan sekali lagi seperti ini kondisi jalannya. Hampir sepanjang jalan tadi dari Cikembang, Cikembar, Bantar Gadung. Jalannya relatif bagus ya teman-teman. Cuman ya harus berhati-hati. Tapi yang nggak cuma di sini aja ya. Kita berkendara dimanapun ya wajib hati-hati. Ya terutama ini mungkin yang mau arah ke pelabuhan karena kondisi jalan yang banyak tikungannya. Jadi untuk rambu jalannya sendiri ini dari tadi sepanjang jalan itu berwarna kuning, alias menginstruksikan kita buat hati-hati. Kalau ini yang kuning putus-putus boleh menyalip. Dan kalau tadi di beberapa tikungan, nggak beberapa, hampir setiap tikungan itu warna kuningnya nggak putus, alias ya jangan menyalip ataupun mendahului. Seperti itu. Ini sepertinya baru di aspal jalannya, sepertinya. Karena dulu kalau nggak salah belum seperti ini juga. Dan ke sebelah sini ini belum ada rambunya ya. Oh sudah. Oh ada. Tapi udah kehapus ya. Udah pada ngilang ini rambu warna kuning-kuningnya udah kelihatan lagi. Ada buah-buahan, oleh-oleh, bakso gurih. Bakso. Ya sudah mulai banyak warung-warung menuju tempat wisatanya. Yang biru berarti emang benar rutenya ke arah Pelabuhan Ratu ya, dari Warung Kiara ke Pelabuhan Ratu. Seperti ini teman-teman, kondisi jalannya relatif cukup bagus. Nggak tahu nanti yang di rute ke arah Cikidang ya, ataupun jalan Cikidang nanti mungkin suatu saat Mang Men kan kalau libur pulang tuh ke Sukabumi. Nah kalau lagi balik ke pelabuhan ataupun perjalanan dari pelabuhan ke Sukabumi, Mang Men liatin ataupun buatin videonya rute jalan lewat Cikidang ke Pelabuhan Ratu itu seperti apa. Kalau ini kan jalan kotanya seperti ini, relatif bagus lah sepanjang perjalanan. Hanya ada beberapa yang memang lubang ataupun jalan-jalan rusak yang secara ya bisa dibilang nggak begitu inilah, nggak terlalu begitu banyak sepanjang perjalanan. Ada angkot lagi warna kuning. Berarti angkot warna kuning gak cuma ada di kota ya, di kabupatennya pun ada, dengan beda jurusan dong pastinya.
mungkin durasi kalau lewat Cikidang mungkin ya hampir sama kemungkinan kalau kondisi jalannya lancar seperti ini. Dan kalau lewat kota, kalau kondisi macet, apalagi musim liburan di penghujung tahun ataupun ya intinya musim-musim liburan lah, bisa lebih lama juga. Kalau lewat Cikidang jarang-jarang sih nemu macet, baik itu pagi, siang, sore, apalagi malam. Pelabuhan Ratu kita belok kiri teman-teman ya. Seperti itu, sudah banyak petunjuk jalannya juga, jadi nggak usah bingung kalau mau liburan berwisata ke Pelabuhan Ratu Ria Busana, karena memang tepatnya di sini nih buat kalian yang belum tahu Ria Busana Pelabuhan Ratu ini ya. Pak ya. Pak. Oke teman-teman, ini Mang Min udah sampai di toko Pelabuhan Ratu ya. Jadi mungkin seperti itu aja videonya, perjalanan ataupun rute jalan dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu pakai kendaraan bermotor, dan ini nyampe jam 9:05. Jadi bisa jadi referensi buat teman-teman mungkin yang mau liburan ke Pelabuhan Ratu, kondisi jalannya dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu seperti itu tadi ya. Next time mungkin Mang Min buatin video pantai di Pelabuhan Ratu seperti apa, dan juga tentunya explore wisata-wisata yang ada di kota ataupun di Kabupaten Sukabumi ya. Jadi terima kasih, mungkin seperti itu aja videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mang Min pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.